Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 8:30 jawabnya melempar. Ada kurang bersemangat sebentar. Ulun disuruh berdiri. Atau pian saja yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzalan nura 'ala at-tur fi kitabin mansur fi riqqin manshur biqadarin maqdur 'ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillahilladzi huwa bil 'izzi mahshur. Assalatu wassalam على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para guru, para kiai yang ulun hormati dan ulun muliakan, para habaib dan syarifah yang ulun muliakan juga, para sepuh, para ustaz, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita harus berbahagia. Malam ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Malam ini jangan ada di antara kita yang susah. Sepakat tidak? Jangan ada yang susah. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh susah? Menunjukkan bahwa hati kita bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memperingati hari kelahirannya. Sekarang kita berkumpul di tempat ini ingin menunjukkan bahwa kita adalah umat sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita menjadi umat Muhammad, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah nikmat yang terbesar yang pernah Allah turunkan untuk kita semua. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebut hadirat, mudah-mudahan ada ibu-ibunya. Ada ya? Oh banyak di sebelah. Alhamdulillah. Ada Bu? Alhamdulillah, ibu-ibu maulidan juga. Kalau di Jawa, kalau maulidan, ibu-ibunya mendominasi. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, pian kalau bersyukur kepada Allah berarti pian harus mengerti apa yang harus pian kerjakan. Pian harus paham
Tugas apa yang Allah berikan pada pian seberata? Kalau kada faham boleh bertanya lawan guru-guru yang ada di sekitar pian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang alim, kepada orang yang lebih mengetahui, kepada guru, kepada ustaz, lamun pian kada faham, lamun pian kada mengerti suatu hukum, hukumnya wajib pian bertanya. Jangan kata orang Jawa itu tarap dewe semaunya sendiri. Jangan pernah di dalam diri kita semua ini, pian mengatakan ini dalam hidup, jangan ada kata-kata apa kata gue dong. Kita ini bermasyarakat, Pak. Kita ini ada sambungan satu dengan yang lainnya. Kalau kita egois, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, maka kita akan dijauhi oleh masyarakat yang lain. Sehingga bahasa tawasau, saling mengingatkan, saling menasihati, itu adalah kewajiban kita bersama sesama umat Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, bisakah kita hidup sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Jangan pernah bermusuhan. Jangan pernah saling salah paham. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Pernah dengar cerita atau sejarah antara sahabat Muhajirin dan Ansar? Pernah? Ketika itu antara Muhajirin dan Ansar saling menganggap dirinya lebih dicintai Rasulullah, menganggap dirinya lebih berhak bersama Rasulullah, sehingga terjadi perpecahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu ulama menyebutkan salah satunya adalah Al-Quran dan keluarga kenabian. Itu adalah pegangan Al-Quran, pegangan kalian semua. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada Al-Quran. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada guru-guru kalian. Datang, minta untuk diselesaikan. Jangan menang-menangan. Karena di antara kita ini semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang kaya, bukan yang pejabat tinggi. Kalau pejabat tinggi korupsi berada di paling bawah, bahkan dihina orang, betul? Dicemooh orang.
wakil rakyat namanya, kenyataannya memeras rakyat. Bujur. Baru-baru ini ada yang namanya undang-undang omnibus yang sangat merugikan kita semua, sehingga terjadilah demonstrasi di mana-mana. Kenapa? Karena cara membawa Indonesia, membawa hukum-hukum di Indonesia ini tidak melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah dan syariatnya ditinggalkan. Sehingga yang terjadi adalah antara kita bentrok, antara pengikut partai bentrok, antara yang beda paham bentrok, bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan. Ini yang tidak kita kehendaki. Di area desa apa ini? Di Buntok ini jadilah percontohan. Ini satu daerah yang mungkin jauh dari mana-mana ya. Saya alhamdulillah malam ini pertama kali berada di Buntok dan pertama kali ceramah di Masjid Musalla Al-Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan lain waktu ketemu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kebersamaan itu adalah kewajiban kita bersama, Pak. Jangan di antara kita merasa paling baik. Jangan di antara kita merasa paling benar. Karena perasaan merasa paling benar itu adalah sifat iblis. Ya. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu. Kata siapa? Kata iblis ketika disuruh, ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Kenapa aku disuruh sujud sama-sama Adam? Mulailah dia mengembangkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu persis bahwa dia diciptakan oleh Allah. Kalau kita meniru sifat iblis, maka kita akan seperti iblis. Kalau kita meniru sifat syaitan, kita akan seperti syaitan. Tapi kalau kita meniru yang kita rayakan malam ini, Habibuna Muhammad, maka insya Allah akhlak kita paling tidak ada sedikit setitik daripada akhlak Rasulullah. Sebab Allah mengutus Rasul itu, Pak, yang utama adalah memperbaiki akhlak manusia. Bu'ithu liutammima makarimal. Aku ini diutus, kata Rasulullah, hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi yang pertama bukan ibadah, bukan muamalah, bukan apa, tapi akhlak yang baik. Itu tugas pertama dan tugas pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang tes. Halo, nah. Sampai mana tadi? Ini gara-gara mic jadi hilang. Ya. Jadi Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki peradaban yang waktu itu akhlak manusia dalam keadaan bejat yang disebut jahili. Apakah kita akan pertahankan jahiliyah ini? Apakah kita akan menjadi orang-orang seperti jahiliyah? Jangan. Mereka waktu itu belum mengenal siapa Rasulullah. Sedang kita, Pak, sudah tahu siapa Rasulullah. Bahkan kita ini lebih beruntung dari sahabat. Percaya tidak? Kita lebih untung dari para sahabat. Kenapa lebih beruntung? Karena Nabi yang mengatakan, bukan ulun. Tuba liman amana bi wa yarani. Kata Nabi,
Beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan melihat aku. Berarti beriman dan melihat, berarti sahabat. Tapi kalau kita harus ngomong begini, Pak, tuba liman amana bi. Tuba 3 kali. Liman amani, orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat aku. Berarti termasuk kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Kalau kita betul-betul ingin melihat Rasulullah, kalau kita betul-betul ingin bersama Rasulullah, paling tidak nanti di surga, ketika kita beruntung kita akan melihat Rasulullah. Tapi kalau di dunia ingin melihat Rasulullah, ada minta kepada Allah, ada amalannya, ada doanya. Bahkan aulia itu melihat Rasulullah yang qadatan. Seperti Abah Guru Sekumpul, beberapa kali melihat Rasulullah bersama Rasulullah yang qadatan. Habaib aulia Allah, para ulama, ketika sudah sampai ke makam yang tinggi, melihat Rasulullah itu bisa direncanakan. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan yang tinggi, kapanpun dia bisa Isra Mi'raj. Nah, kita paling tidak kalau tidak sampai ke sana, bagaimana kita mengamalkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya tadi berbicara tentang kebersamaan. Jangan bercerai-berai, jangan terpecah belah. Kalau di Pancasila ada persatuan Indonesia, ini bahasa Indonesia, persatuan buntok. Ya kan? Bikin contoh persatuan buntok. Kalau kita bersatu, kita bersama, apapun yang berat jadi berat sama dipikul, ringan sama kalau kita bersama. Tapi kalau kita bercerai-berai, kita berpisah, yang ringan pun jadi berat. Yang ringan pun jadi berat. Jangan ada iri, dan perpecahan itu dimulai dari iri. Iri, dengki, dan hasut. Iri, dengki, dan hasut. Hati-hati. Ini sifat hati. Kalau orang sudah terjangkit penyakit iri, dengki, dan hasut, tidak ada obatnya lagi. Tidak ada obatnya. Al-hasudu la yasbut. Orang yang hasud itu tidak bisa disembuh. Kenapa? Kalau dia tidak berusaha, sampai mati dia akan menjadi penghasut. Ada tetangganya beli mobil, hasut, iri. Ada tidak? Ada tidak? Kenapa saya tidak bisa beli mobil? Tetangga saya bisa beli mobil. Kamu nggak bekerja, kamu malas. Tetangga kamu bekerja luar biasa. Wajarlah dapat beli mobil, betul tidak? Jadi tidak boleh iri, tapi harus berusaha. Boleh berlomba-lomba dari dalam kebaikan, itu boleh, bukan dilarang. Tapi jangan sekali-kali pian barataan, saling iri, dengki, dan hasut. Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit hati itu sangat berbahaya. Penyakit hati itu tidak bisa diobati. Kalau sudah kronis, kalau masih baru-baru belajar sakit hati, boleh diobati, bisa diobati. Tapi kalau sudah kronis, susah Pak untuk diobati. Obatnya hanyalah liang kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau tidak kita bersama-sama dalam kebersamaan? Kalau kita baca sesuatu,
sendirian dan kita baca sesuatu bersama-sama, salah satu misalkan sholawat, kita baca sendirian di rumah atau kita baca bersama-sama, nikmat mana? Nikmat bersama, itu baru baca. Kita baca sholawat di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau bersama-sama itu indah betul. Sehingga kita mempunyai semangat untuk hidup, semangat untuk berkarya, semangat untuk segala macam sesuatu. Kalau kita selalu bersama, membaca bersama, sholat bersama. Namanya sholat apa? Kalau bersama sholat apa? Sholat indah tidak? Indah luar biasa. Sekarang kita sholat bersama dulu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua Ya Nabi salam alaika, alaika, salawatullah alaika. Mungkin sosial kita satu dengan yang lain tidak sama, ekonomi kita satu dengan yang lain tidak sama. Betul Pak? Ada tidak yang sama? Ada tidak yang sama hartanya persis? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Semua pasti tidak sama. Itu adalah keindahan yang Allah turunkan kepada kita. Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Apa kata Allah? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan di antara mereka, yakni manusia, ba'dahum, antara satu dengan yang lainnya, aku angkat derajatnya melebihi yang lain. Itu sunnatullah, itu kehendak Allah, tidak boleh diprotes. Ada yang punya rumah tingkat, ada yang punya mobil 10, ada yang punya mobil 1, ada yang tidak punya, bannya pun tidak punya. Ada kada? Ada. Di sini ada nggak punya ban 1, nggak ada mobilnya? Ada? Kada ya? Ada yang punya gerobak, ada kada? Apa gerobak? Jarwang buntot. Sama ya gerobak ya. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan somai, dan macam-macam. Itu keragaman di dalam ekonomi, itu adalah kenikmatan. Rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kalau sekiranya semua orang jual bakso, siapa yang beli? Siapa Pak? Kalau semuanya jual itik, siapa yang makan itik? Enggak. Jadi sudah Allah atur semua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya perlu dengan yang miskin perlu dengan yang kaya. Kalau semua kaya, siapa yang akan bangun rumahnya? Siapa ya Pak? Inilah hikmah dari ayat Allah SWT. Wa rafa'na fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar
Di antara mereka saling menggunakan, saling memanfaatkan, saling memerlukan. Abah guru ingin bangun musola, tidak mungkin orang kaya disuruh bangun, disuruh mikul semen. Tidak mungkin orang kaya disuruh nyangkul semen, nyangkul apa namanya itu, adukan. Kenapa? Karena Allah sudah letakkan masing-masing. Ada tukang yang sehari 100.000, 150.000, ya tidak? Ada lagi meningkat lagi, ada mandor, ada insinyur, ada arsitek, dan ada bosnya. Itu sudah Allah atur semua, Pak. Saling memerlukan satu dengan yang lain. Tidak boleh iri-irian. Kita harus bersama. Jangan pecah belah. Kalau pecah belah kita akan hancur. Kalau pecah belah sudah ada contohnya, Pak. Di Arab sana, Israel itu merampok tanah Palestina berapa tahun sudah? Dari tahun 48. Rakyat Palestina dibantai, dibunuh, rumahnya dirampas, orangnya diusir. Sampai sekarang belum pernah merdeka sampai detik ini. Saudara-saudara kita di Palestina hancur lebur, tiap hari dibantai, dibom. Kenapa? Karena orang-orang Arab terlena dengan harta mereka. Yang tadinya semua bersatu membela Palestina, sekarang sudah pecah belah. Sehingga Palestina menjadi hancur. Ini kita contoh ke sana. Dan di sini pun, di kampung ini pun akan begitu kalau kita tidak kerjasama. Dalam ekonomi, dalam segala pun, termasuk mengadakan ini. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak jadi acara ini. Betul tidak? Jadi ayo kita sekali lagi mencontoh sesuatu yang pernah kita dengar dari sejarah-sejarah tentang kerusakan manusia melalui pecah belah. Dan pasti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memecah belah kita. Itu pasti. Dimanapun pasti ada provokatornya. Sehingga dia menghasut satu dengan yang lain dan akhirnya berantem dan bertengkar. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin tetap bersatu dan bersama. Setuju? Kok belum setujunya? Kayak kerupuk sudah seminggu. Hah? Setuju tidak? Setuju. Siap bersama? Siap. Alhamdulillah. Siap mati bersama? Siap. Siap. Repot Pak kalau mati bersama Pak. Ya, nggak bisa, malaikatnya susah nanti. Satu-satu matinya. Sekarang kita satu, besok satu. Jangan mati sama-sama. Nanti habis semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kita ke dalam 3 kelompok, Pak. Sudah 1 jam ada. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan kita menjadi 3 kelompok di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur." Apabila, ini kelompok pertama, apabila aku merasakan kepada manusia, kepada seseorang rahmatan, rahmat, nikmat, ketika aku pernah memberi nikmat berupa harta, berupa
berupa kenikmatan yang lain. Aku beri mereka kekayaan dan lain sebagainya, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Aku beri orang ini, kata Allah, "Tsumma naza'naha minhu." Suatu saat aku uji dia, aku rampas semua itu kenikmatan itu. Tadinya punya mobil 12, aku habisi mobilnya, bannya pun tidak tersisa. Ada tidak? Tadinya punya itu rumah sarang burung 10. Aku ingin menguji dia, ingin menguji imannya. Burungnya aku pindahkan semua ke lain tempat, sehingga tidak satu burung pun yang masuk ke rumah itu. Ini contoh ya, tidak ada burung di Al-Quran, tidak ada ayat burung ini, tapi contoh salah satu usaha manusia, kenikmatan yang Allah beri. Karena burung itu betul-betul kenikmatan. Karena ketika orang diberi sarang burung, itu rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga, tidak keuyuhan, tidak capek. Tahu-tahu sebulan atau berapa bulan sekali panen dengan harga puluhan juta, betul? Ingat, biar diberi Allah rezeki, biar diberi Allah harta, apalagi kayak sarang burung itu, maka harus dikeluarkan sebagian untuk kepentingan muslimin muslimat, orang-orang tidak mampu yang berada di sekitar pian. Jangan pernah melupakan. Kenapa? Karena kalau pian lupa, Allah marah dengan pian. Artinya jangan jadi pemaaf. Kalau enggak, kata Allah tadi, apabila aku beri dia kenikmatan, kemudian aku ambil kenikmatan itu, innahu la ya'usun kafur, maka dia akan menjadi orang putus asa. Ini yang kelompok pertama, putus asa. Setelah bangkrut sudah nggak mau urusan lagi, diam di rumah bahkan jadi gila. Ada tidak? Ditinggal bini jadi gila banyak. Ya ada. Bini ditinggal lagi gila, telanjang di jalanan. Kenapa? Putus asa. Dan orang semacam ini tidak siap untuk menerima harta benda dari Allah SWT. Innahu la ya'usun kafur. Oleh karenanya, wala tay'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa Allah selalu menurunkan rahmat. Perbedaan itu pun rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasul. Perbedaan antar umatku itu rahmat kalau bisa menyikapi dengan baik. Jangan pernah putus asa, karena Allah selalu memberi jalan yang terbaik. Yang kedua, wala in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masadhu la yaqulunna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Betul. Kalau salah dikoreksi. Salah tidak baca ayat tadi? Betul ya? Betul guru. Alhamdulillah. Yang kedua, apabila aku rasakan, na'ma'a ba'da dharra, wa in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra, ketika aku rasakan kepada kenikmatan setelah kesusahan. Ada orang pertama-tama sama Allah diberi kesusahan, kerja ini bangkrut, bikin sarang burung, tidak ada burung yang masuk. Ada tidak? Ada tidak?
bikin bengkel mobil satu, mobil gak ada yang masuk. Terus nanti wah ini ada yang nanam. Subhanallah akhirnya ya. Kalau terjadi begini, apa yang akan kita lakukan? Kata Allah, apa tadi? Apabila aku rasakan kepada orang itu kemelaratan, kesusahan, dan akhirnya aku berikan kenikmatan orang itu setelah susah. Adadnahu na'ma'a ba'da dharra. Setelah dia merasakan penderitaan, aku berikan kenikmatan, kata Allah. La yaqulunna dhahaba as-sayyi'at. Aku sekarang bahagia. Aku sekarang sudah menjadi orang kaya. Aku sekarang sudah menjadi orang terpandang. Aku sekarang sudah menjadi DPR. Ada tidak? Pak? Menjadi innahu lafarihul fakhur. Dia merasa gembira dan membanggakan diri. Kalau yang tadi diuji Allah, ya, diuji Allah dengan kemiskinan setelah kekayaan menjadi putus asa. Yang kedua sebaliknya, diuji Allah dengan kesusahan dan akhirnya Allah puji lagi dengan suatu kenikmatan, maka dia akhirnya jadi sombong. Dua kelompok ini banyak di antara kita. Dua kelompok ini selalu dan sering kita lihat. Ada orang kaya sombong, ada orang kaya tidak mengenal tetangganya, ada banyak. Tapi di sini tidak ada. Di Jawa yang banyak. Di Jawa Pak, di sini tidak ada. Di sini alhamdulillah semua saling tolong menolong. Amin. Jadi kalau kita ingin selamat dari keduanya ini bagaimana? Apa kata Allah? Coba kita lihat. Illal ladzina sabaru. Ya. Pertama, illal ladzina sabaru. Kecuali orang-orang yang sabar. Jadi yang Allah sebutkan bukan amal tapi sabaru dulu. Kecuali orang-orang yang sabar. Dan sabar ini harganya mahal sekali, Pak. Orang tidak gampang sabar. Disalip mobil aja nggak sabar. Ya tidak? Naik motor, satu nyalip, nggak sabar, dikucur, jeblok jatuh. Kenapa? Karena tidak sabar. Dan tidak sabar itu akan menjerumuskan piansinya. Jadi kalau ingin selamat dari keduanya tadi, dari putus asa dan dari kesombongan, karena putus asa dan sombong itu adalah sesuatu sifat yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya sifat ini sifat buruk. Kalau ingin selamat, maka bersabarlah. Illalladzina sabaru. Kalau yang sudah sabar menghadapi segala rintangan kehidupan, menghadapi segala ujian, maka pian akan berbahagia. Maka pian akan menjadi orang-orang yang hidupnya nyaman, Pak. Tidak tertekan, tidak ada tekanan hidup. Artinya apa? Pian dapat uang 10.000, alhamdulillah, cukup beli beras 1 kilo, cukup. Diberi uang 100.000 hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, meningkat lagi. Ketika orang diberi kekayaan yang luar biasa, alhamdulillah, ulun dipercaya oleh Allah, kata Haji Udin. Akhirnya Haji Udin bagi-bagi pemberatan, mengundang ulun di sini, mengadakan maulid. Amin. Ini salah satu contoh orang sabar. Biar kekurangan pun itu ujian dari Allah. Pian kaya itu pun ujian dari Allah. Bagaimana Allah menguji pian dengan harta benda?
Bisakah orang ini aku titipi harta benda? Bisakah dia membagikan kepada orang yang lain? Karena jangan enak-enakan, Pak. Diberi kekayaan jangan enak-enakan. Mungkin bisa enak di dunia, tapi di akhirat pian sengsara kalau kada benar. Ceritanya sahabat bagaimana, insya Allah semua kita pernah mendengar. Seorang miskin papa yang luar biasa. Sampai-sampai dia kalau sholat berjamaah Rasulullah, bajunya bergantian dengan istrinya. Saking miskinnya, tidak mampu beli baju. Kalau kita semiskin-miskinnya, baju masih 1 lemari penuh. Ya tidak? Nah, sahabat itu bajunya gantian dengan istrinya. Rajin sholat berjamaah. Suatu saat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan aku ya Rasul agar aku jadi kaya. Jangan sahabat, kamu tidak kuat jadi orang kaya. Tidak ya Rasul, saya kalau jadi orang kaya, saya akan bersedekah, saya akan memberikan hak-hak saya. Jangan sahabat, ya Rasul, doakan saya. Memaksa sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendoakan, ya Allah jadikan sahabat orang yang kaya. Doa Rasul, mau tidak? Mau tidak? Mau? Jadi sahabat? Kalau kaya jangan jadi sahabat. Kayanya mau tapi jangan jadi sahabat. Jadi Sayyidina Utsman yang mengorbankan seluruh harganya. Jadi Siti Khadijah yang orang kaya raya, bangsawan, janda bangsawan kaya raya, dia habiskan untuk suami tercintanya Rasulullah demi membela Islam. Itu harta yang bermanfaat, itu harta yang membawa kebahagiaan. Habis tapi akan bahagia kelak di surga. Lah sahabat sudah dilarang oleh Rasulullah, tidak usah minta kaya. Tapi memaksa, ya Rasulullah beri juga. Dikasih seekor kambing. Ini pelihara, dibawa pulang kambing. Biar Rasulullah akan dipelihara sedikit demi sedikit berkembang. Dari 1 jadi 2 menjadi 100. Terus kambingnya berkembang. Sehingga sahabat menjadi kerepotan. Dan akhirnya sholat jamaahnya jarang-jarang. Ditanya oleh Rasulullah, ya sahabat kepada sahabat, mana sahabat? Belum datang ya Rasul. Kenapa? Sibuk dengan kambingnya. Ini baru kambing. Bagaimana kalau sibuk dengan batu bara? Ya kan? Ini baru kambing. Sahabat sudah meninggalkan kewajibannya. Sampai-sampai setelah kaya, Rasulullah mengutus sahabat untuk menarik zakatnya. Zakat yang wajib pun ditolak oleh sahabat, tidak mau memberi zakat, yang minta Rasulullah. Apalagi kita, Rasulullah yang minta tidak memberi sahabat. Apa yang terjadi pada sahabat? Akhirnya terjerumuslah dia. Setelah dia menolak untuk membayar zakat, mulai dari Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sampai kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhum, semua ditolaknya. Dan celakalah seorang sahabat karena hartanya. Nah, kita hati-hati ketika kita diberi kekayaan, baik yang berupa sarang burung, atau berupa batu bara, atau berupa emas permata, atau apa. Jangan lupa di sekitar dia banyak yang membutuhkan bantuan dia. Sekali lagi, banyak yang membutuhkan bantuan dia, dan ini bagian dari kebersamaan. Karena zakat, fitrah, sedekah, infak itu ajaran Rasulullah agar kita bersama dan bekerja sama. Amin ya rabbal alamin.
Sallu ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya kebersamaan. Itulah hikmah Maulid hari ini, bagaimana kita bersama-sama memeriahkan, membesarkan, mengagungkan Sayyidil Wujudi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan dari hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang ibadahnya Senin Kemis, mudah-mudahan bisa ibadah sepenuhnya. Di antara kita yang masih senang dengan barang-barang haram, mudah-mudahan mulai sekarang dia menjauhi hal-hal yang haram. Di antara kita yang pemalar, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya menjadi orang yang pemurah. Dengan berkah Maulid ini, orang-orang yang sombong mudah-mudahan menjadi orang-orang yang merendah diri dan tawadhu. Dengan berkat Maulid ini, mudah-mudahan yang tadinya tidak akur dengan tetangganya, mudah-mudahan setelah Maulid ini semua kita akur. Karena kalau tidak akur itu masuk kepada orang-orang yang tidak mendapat halal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin yang telah menyampaikan ceramahnya, tausiahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya untuk mengambil keberkahan pada acara kita malam hari ini, kembali kita mintakan kepada Al-Habib untuk memimpin doa kepada beliau, dibariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wad dunya wal akhirah. Ya ayyuhal muslimin afina wa afina wa afina وعلى طاعتك والشكر لا إله إلا الله ظهر اللاجئين وجر المستجيرين وأمان الخائفين. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام والسلام يقبل توبة عبد ذليل خاضع فقير ليس مسكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم يعظم بنفسنا الشفاء قبلنا شاء لا ينفع ومن دعاء نسمع من دعوات لا يستجاب لها. يا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا ويوم للشر والغير إنك على ما تشاء قدير وإنك أنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اقض حاجاتنا وحاجة الجميع. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بالعبادة والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.